Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu menentukan ide pokok dalam suatu paragraf bersama Ustazah Arum insya Allah ya. Sebelum mulai, kita ucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang mari kita mulai. Coba kalian baca dulu teks pendek berikut. Informasi apa yang kalian dapat dari teks tersebut? Ya, banyak informasi mengenai gurita. Tapi, apa kalian tahu ide pokok dari teks gurita tadi? Jika belum, mari kita pelajari lebih lanjut. Ada berbagai informasi yang bisa diperoleh saat membaca suatu paragraf atau teks. Dari banyaknya informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering disebut juga pokok pikiran atau gagasan utama teks. Lalu, bagaimana kita menentukan ide pokok dalam suatu teks ya? Untuk dapat menentukan ide pokok pada suatu teks tulis, yang pertama kita harus membaca teks atau paragraf itu secara keseluruhan. Kemudian, carilah kalimat utama dari teks atau paragraf tersebut. Jika sudah menemukan kalimat utama, barulah ide pokok dari teks atau paragraf dapat ditemukan. Karena ide pokok itu dapat dijumpai pada kalimat utama. Kita kembali ke teks gurita. Setelah membaca teks ini, apa yang kalian dapatkan? Ya, dari teks tersebut kalian akan mendapatkan berbagai informasi mengenai gurita. Selanjutnya, untuk menentukan ide pokok teks ini, kita perlu mencari kalimat utamanya. Apakah kalian sudah menemukan kalimat utamanya? Dalam teks gurita, terdapat 5 kalimat. Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan kalimat kelima. Kalimat yang pertama berbunyi, gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kalimat kedua, hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Kalimat ketiga, gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Kalimat keempat, selain itu gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup kuat. Kalimat kelima, gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jauh. Manakah yang kalimat utamanya ya? Ya, dari kelima kalimat tersebut bisa kita lihat bahwa kalimat utamanya terletak pada
di kalimat pertama. Nah, kalimat pertama tadi berbunyi, gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Setelah kita tahu kalimat utamanya, sekarang kita tentukan ide pokoknya. Karena di dalam kalimat utama ada gagasan utama atau ide pokoknya. Nah, apakah kalian tahu ide pokok dari kalimat utama tersebut? Ya, ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan yang cerdik dan pintar. Apa yang dapat kalian ambil pelajaran dari membaca teks gurita tadi? Dari membaca teks gurita tadi, kita tahu bahwa hal tersebut sesuai dengan Quran Surat An-Nur ayat 45. Yang artinya, Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, setelah kita tahu cara menentukan ide pokok dari suatu teks atau paragraf, selanjutnya kalian akan diberikan tantangan. Tantangannya apa? Kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf teks kehidupan burung. Kalian bisa lihat di buku pena kalian halaman 8 ya. Nah, itu tadi pelajaran kita mengenai cara menentukan ide pokok. Silahkan kalian coba tantangannya ya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.